Assalamualaikum, halo pemirsa, jumpa lagi di Triple C, Cerdik, Cari, Cuan. Bersama saya, Evelyn Kristovani. Hari ini kita akan mengulas 5 berita pasar modal bersama Redaktur Ekonomi Update, Bapak Abdullah Sidik. Halo Pak, apa kabar? Baik Evelyn, kabarnya baik dan sangat senang episode kali ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa aja nih Pak? Hari ini agak beda ya, kalau pekan lalu kita membahas beberapa saham perbankan. Kali ini kita tidak ada saham perbankan sama sekali. Kita coba pilih sektor-sektor lain ya, terutama biar jadi panduan investasi bagi teman-teman pemirsa di akhir tahun gitu. Ada satu saham yang mau IPO, yang mau kita ulas juga hari ini. Oke. Langsung aja kita masuk ke berita pertama dari emitennews.com. Mr. DIY siap go public, perkuat posisi pasar retail Indonesia. Daya Inti Guna Yasa TBK atau Mr. DIY Senin 25 November 2024 kemarin mengumumkan rencana menggelar Initial Public Offering atau IPO. Ini merupakan langkah strategis peritel perlengkapan rumah tangga terbesar di Indonesia, mempercepat ekspansi dan juga memperkokoh posisi sebagai pemimpin di industri retail berbasis non-grocery. Target meraih 4,71 triliun rupiah untuk bayar hutang, pembukaan toko baru, dan modal kerja. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi Evelyn, IPO ataupun Initial Public Offering itu adalah ketika sebuah perusahaan itu nanti akan ada TBK di belakangnya atau terbuka. Jadi sebelumnya dia menjadi perusahaan tertutup, dia akan menjadi perusahaan yang terbuka. Nah, intinya apa? Artinya apa? Karena sahamnya itu ada yang bisa dibeli oleh publik, termasuk oleh Evelyn dan yang lain-lain gitu ya. Jadi bisa beli sahamnya Mr. DIY ini. Nah, ini juga menarik karena di pasar modal kita sudah ada beberapa perusahaan yang sejenis. Misalnya yang perlengkapan rumah tangga ya, misalnya itu ada S Hardware itu kode sahamnya ACES, itu sahamnya sudah dijual. Nah, kalau misalnya Mr. DIY ini masuk, tentu ini menjadi investor itu punya banyak pilihan ya. Kalau misalnya mau berinvestasi di perusahaan distribusi ataupun penjualan barang non grocery seperti itu, jadi bisa milih S Hardware atau bisa milih sahamnya Mr. DIY ini. Nah, kalau kita lihat tokonya sekarang cukup banyak ya. Misalnya di Kota Malang aja Mr. DIY ini kan juga tidak hanya di kota Malangnya ya, di beberapa pinggiran misalnya kayak Karangploso mana itu juga ada. Di mall juga ada ya, kita lihat ya di mall juga ada, dan ada juga yang di luar mall. Kalau kita lihat sih kelihatannya bagus ya. Pertama karena produk yang dijual itu merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Siapa sih yang tidak butuh peralatan rumah tangga ya, misalnya kayak meja, kursi, sampai yang kecil-kecil itu ya, pernak-pernik itu kelihatannya hampir tidak kenal musim ya. Dan setiap bulan itu ada aja produk baru yang bisa dibeli oleh masyarakat. Kalau menurut saya sih ini fenomena bagus karena bisa menambah pilihan bagi investor jika ingin berinvestasi di emiten yang sejenis ini gitu. Memang ada berapa lembar saham yang mau dijual? Baik, untuk lembar saham yang mau dijual ini ada sekitar 2,519 miliar. Jadi setara 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah IPO ini, Pak. Oke, jadi cukup banyak juga ya saham yang bisa dibeli. Oke, bagus juga gitu. Kalau berita kedua ada apa? Baik, untuk berita keduanya ini masih sama dari emitennews.com. Tambah koleksi, Direktur RS Hermina borong 13,1 juta saham Hermina. Yulisar kiat terus menambah koleksi saham Medikaloka Hermina. Dalam hal ini menunjukkan dengan menjaring 13,1 juta helai alias 13,1 juta lembar. Transaksi pembelian telah dituntaskan periode 15, 18, 19, 20 November 2024.
Pembelian terjadi dengan kisaran harga Rp1.345 sampai Rp1.365 per lembar saham. Menyusul skema harga tersebut, pengendali pasaran itu merogoh kocek senilai Rp17,74 miliar. Seperti itu pemerintah keduanya. Bagaimana nih Pak? Ini menarik ya, kita belum pernah bahas di edisi Triple C sebelumnya, jadi yaitu saham rumah sakit. Jadi sekarang teman-teman investor ataupun pemirsa juga bisa loh membeli sahamnya rumah sakit. Salah satunya adalah rumah sakit Hermina. Jadi kode sahamnya adalah HIL gitu ya, kode sahamnya HIL. Nah kalau misalnya tadi salah satu direksinya menambah saham, sebetulnya ini menjadi kabar menarik gitu. Menariknya apa? Berarti si pengendali atau si direksi ini kan juga percaya bahwa bisnisnya rumah sakit itu bagus. Buktinya apa? Buktinya dia juga menambah jumlah saham yang dia miliki. Sebetulnya ini secara sederhana menunjukkan bahwa prospek bisnis rumah sakit masih menjanjikan ya, terutama ya di rumah sakit Hermina ini, karena juga jumlahnya cukup banyak ya. Kalau kita lihat dia ada di beberapa kota besar sehingga jejaringnya cukup banyak, terus pelayanannya juga lengkap, sehingga kalau kita lihat sahamnya hari ini dijual di harga 1.505. Jadi kalau kita lihat dari pembelian itu, ini sahamnya turun ya. Hari ini dijual di harga 1.505 per lembar saham. Kalau kita lihat valuasinya memang sudah cukup mahal. PBV-nya di angka 5,26 dan PER-nya di angka 38,76. Jadi ini memang bukan saham yang murah, tapi bukan saham yang under value. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa sahamnya bagus gitu. Biasanya kalau saham bagus, maka dia diapresiasi oleh pasar dengan nilai yang cukup mahal ya. Nah kalau kita lihat apakah dia rajin membagi dividen atau tidak, kita lihat dividennya dalam 5 tahun terakhir, dari mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sampai 2024 dia Hermina ini selalu membagikan dividen setiap tahunnya dan nilainya selalu meningkat. Jadi 2020 itu dia memberikan dividen Rp2 per lembar saham dan sekarang sudah Rp9 per lembar saham, atau naik 2-9 berarti sudah naik 4 kali lipat ya. Gitu ya, 4 kali lipat. Jadi ya saya pikir bagus untuk investasi gitu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas berita yang menarik lainnya di segmen berikutnya. Baik, masih di program Triple C. Selanjutnya berita dari bisnis.com. Berkah musim hujan, ini jurus Sido muncul, Sido capai target penjualan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, TBK, memiliki strategi untuk mencapai target pertumbuhan, penjualan, dan laba hingga kuartal tahun 2024. Direktur Utama Sido, David Hidayat, mengatakan bahwa strategi Sido ke depan akan fokus pada peningkatan distribusi, pengembangan produk baru, dan kampanye pemasaran yang lebih agresif. Baik, bagaimana nih Pak untuk berita ketiga kita? Ya, sekarang kan memang sudah masuk musim hujan ya. Jadi musim hujan sehingga banyak masyarakat yang dia ingin menjaga kesehatannya. Nah, salah satunya itu dengan mengkonsumsi vitamin, multivitamin, atau juga produk herbal lainnya gitu loh. Atau misalnya banyak juga masyarakat yang sakit ringan atau apa ya, karena kehujanan, flu dan sebagainya, maka dia juga akan membeli produk-produk sejenis. Nah, produk ini yang kemudian dimiliki oleh Sido muncul gitu loh, sehingga memang hujan itu bisa menjadi berkah bagi Sido muncul karena bisa diperkirakan
penjualannya meningkat gitu loh, terutama di produk tolak anginnya itu ya. Di produk tolak anginnya diperkirakan itu akan meningkat, atau produk multivitamin lainnya, karena kan dia juga punya produk multivitamin ya. Nah, ini memang kuartal 4 ini bisa menjadi harapan bagi Sido Muncul supaya penjualannya memang naik gitu loh di akhir tahun ini, karena faktor cuaca yang mendukung produknya naik. Nah, kalau kita lihat Sido Muncul ini hari ini diperdagangkan di harga Rp585 per lembar saham. Kelihatannya beberapa hari ini dia naik gitu. Kalau kita lihat di 7 hari terakhir dia ada harga sahamnya juga ada kenaikan di 7 hari terakhir ya. Kalau kita lihat PBV-nya, memang saham Sido Muncul ini termasuk saham yang mahal ya, jadi bukan under value. Kalau kita lihat PBV-nya di angka 4,82 dan PER-nya di angka 15,37. Kalau kita lihat saham Sido Muncul itu, kita lihat dalam 6 bulan terakhir, kita akan lihat apakah dia naik atau turun ya sebentar. Nah, dalam 6 bulan terakhir harganya memang masih turun. Jadi di 6 bulan yang lalu, kalau kita lihat 6 bulan yang lalu itu masih di kisaran 700. Jadi kalau hari ini di 585, maka sudah turun 18,88% ya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat hari ini memang dia naik hari ini, naik Rp5 atau 0,87%. Jadi kalau kita lihat apakah berita ini good news atau bad news, ini sebenarnya good news ya. Bagi teman-teman yang mau membeli sahamnya Sido Muncul. Dan Sido Muncul ini 1 tahun dia bagi dividen 2 kali ya. Kemarin baru saja bulan November ya, bulan November tanggal 20 dia mencairkan dividennya, dan kita tinggal menunggu dividen final gitu. Baik, mungkin selanjutnya kita masuk ke berita yang keempat. Oke. Ada dari kontan.co.id, Unilever akan bagi dividen interim 1,56 triliun rupiah. PT Unilever Indonesia Tbk akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024 kepada pemegang sahamnya. Keputusan pembagian dividen interim ini sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada Selasa 26 November 2024 lalu. Mengutip keterbukaan informasi BEI, Selasa 26 November akan menebar dividen interim sebesar 1,56 triliun rupiah. Setiap pemegang satu saham UNVR ini akan menerima Rp41 per saham. Baik, bagaimana nih Pak untuk berita dari Unilever? Ya, Unilever ini salah satu saham big cap ya, masuk blue chip juga, langganan di LQ45. Jadi dia 1 tahun bagi dividennya 2 kali. Jadi kalau misalnya Evelyn punya sahamnya Unilever, maka Evelyn itu akan mendapatkan dividen itu 2 kali. Satu itu interim, yang kedua adalah dividen final. Nah, dividen finalnya saya pikir masih cukup menarik ya, Rp41 per lembar saham ya. Kalau kita lihat hari ini harga sahamnya diperdagangkan di 1.870, naik Rp5 atau 0,27%. Nah, sebetulnya memang tren untuk harga sahamnya memang saat ini masih sering turun ya. Kalau kita lihat dari 6 bulan terakhir itu turun 39,29% ya. Jadi pertengahan tahun lalu itu masih di harga 3.000-an dan sekarang turun di 1.870. Memang secara kinerja Unilever ini memang beberapa tahun ini cukup tertekan ya, Jadi dia harga sahamnya nyaris turun ya. Kalau kita lihat dalam year to date atau dari awal tahun ya, dari year to date kalau kita lihat juga sama, turunnya malah lebih dalam 47,32%, karena pada awal-awal tahun lalu itu masih diperdagangkan di hampir 4.000 gitu ya. 4.000 ya. Nah, tapi apakah sudah murah gitu loh? Sebetulnya ya sama, Unilever ini masih termasuk saham yang mahal ya. Jadi kalau kita lihat PBV-nya 20,82 dan PER-nya juga 19,75. Jadi memang ini salah satu saham sektor retail
produk-produk retail ya, produknya sudah sangat kita kenal ya, mulai dari sikat gigi, pasta gigi, sabun, deodoran dan sebagainya. Unilever memang produknya banyak. Cuma memang kinerjanya beberapa tahun ini memang cukup tertekan. Nah, apakah ini masih menarik? Ya tergantung ya. Jadi kalau teman-teman investor merasa suka dengan sahamnya, bisa melakukan riset yang lebih mendalam. Yang jelas memang sahamnya masih cukup mahal ya, masih cukup mahal. Atau misalnya teman-teman bisa menunggu harganya turun terus, baru nanti bisa masuk di harga bawah. Dan mudah-mudahan ya, kalau ekonomi membaik, biasanya saham-saham seperti ini, produk-produk retail juga akan ikut membaik gitu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan bahas berita menarik lainnya di segmen berikutnya. Masih di program Triple C, cerdik cari cuan. Berikutnya untuk berita yang terakhir dari kontan.co.id. Berikut prospek kinerja HM Sampurna dan rekomendasi analis. PT HM Sampurna Tbk HMSP dinilai tetap memiliki prospek fundamental yang baik meskipun mencatatkan penurunan kinerja selama 9 bulan pertama tahun 2024. Analisis Bina Arta Sekuritas Eka Rahma memproyeksikan kinerja positif HMSP didukung spekulasi bahwa pemerintah tidak akan menaikkan cukai tembakau pada tahun 2025. Baik, bagaimana nih Pak? Ya, memang saham rokok tidak hanya HMSP ya. Jadi di bursa kita Evelyn itu ada beberapa perusahaan rokok yang sahamnya dijual. Ada HMSP, ada Gudang Garam, kodenya GGRM, terus ada Wismilak ya. Dulu ada Bentul, tapi dia sudah delisting, jadi sahamnya sudah tidak dijual di bursa lagi. Nah, kalau kita lihat apakah HMSP itu masih menarik, jadi memang HMSP itu sebetulnya hampir semua perusahaan rokok kinerjanya memang turun ya, karena satu daya beli, yang kedua itu harga produk semakin mahal karena cukainya akan semakin, karena beberapa tahun ini cukainya naik terus sehingga harga produknya itu menjadi mahal, jadi menjadi tantangan tersendiri bagi emiten rokok termasuk HMSP. Cuma menariknya HMSP itu masih memiliki kinerja yang cukup bagus ya, walaupun tertekan tetapi dia masih bisa mempertahankan penjualannya, masih bisa mempertahankan labanya juga masih cukup bagus. Nah, kalau kita lihat hari ini memang sahamnya setahun ini turun terus ya. Kalau kita lihat hari ini dijual di Rp645 per lembar saham. Kita kalau lihat 6 bulan terakhir itu juga dia turun gitu loh. 6 bulan terakhir dia turun 11,3%, turun Rp80. Jadi dulu itu masih di angka 700 lebih ya. 6 bulan lalu, kalau sekarang di angka itu tadi 645. Tapi sebetulnya ya emiten rokok ini kalau dia bisa efisien masih bagus kalau memang mau dijadikan investasi ya. Nah, kalau misalnya tadi diperkirakan misalnya pemerintah tidak akan menaikkan cukai, ini menjadi good news sebetulnya bagi industri rokok, karena kalau cukainya tidak naik maka dia tidak akan menaikkan harga, sehingga harapannya dia bisa menaikkan penjualan gitu loh. Nah, kalau ditanya apakah HMSP ini harga sahamnya sudah murah atau belum sih gitu loh. Sebetulnya ya masih cukup mahal ya, PBV-nya di angka 2,8. Kalau murah kan di bawah 1 ya, pernya itu masih di 10,62. Jadi kalau kita lihat harga sahamnya masih cukup mahal. Nah, tapi menariknya dia rajin bagi dividen. Ya, dalam 10 tahun terakhir selalu bagi dividen terus, termasuk pada waktu Covid pun dia masih bagi dividen gitu loh. Walaupun dividennya memang kalau kita lihat dari tahun 2008
dengan yang sekarang kenaikannya tidak terlalu besar. Pada tahun 2008 dia membagi dividen itu Rp30 per lembar saham dan pernah naik tinggi di tahun-tahun 2017, 2018, 2019, 2020 masih bisa bagi dividen Rp120 per lembar saham. Kalau tahun 2024 ini dia membagi Rp69 per lembar saham gitu loh. Tapi ya masih konsisten bagi dividen. Makanya sebetulnya kalau dilihat HMSP ini ya masih menarik ya bagi teman-teman yang mau investasi di industri rokok ya. Ya memang setiap bisnis pasti memiliki tantangan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau rokok ya salah satunya cukai. Kalau sudah cukainya naik pasti kaitannya dengan daya beli gitu loh. Kaitannya dengan daya beli. Itu apalagi ya kita lihat kan daya beli masyarakat saat ini ya, tahun ini masih turun ya. Nah, sehingga ya perusahaan rokok ini memang dia harus pinter-pinter untuk satu melakukan efisiensi sehingga biaya operasionalnya tidak terlalu naik, terlalu tajam, bisa dikendalikan. Nah, penjualannya bisa dipush. Salah satunya dengan membuat produk-produk baru ya. Kalau kita lihat HMSP cukup kreatif ya, dia memiliki beberapa produk baru. Salah satunya pasti itu untuk menyiasati harga produk dan daya beli masyarakat gitu. Kalau Evelyn sendiri melihat dari 5 saham ini tertarik saham mana? Kalau dari aku mungkin lebih tertarik di Sido Muncul ya Pak, karena dilihat yang seperti tadi lagi musim hujan, jadi mereka tuh benar-benar strateginya sangat baik sekali ya Pak, memanfaatkan kehujanan ini dengan menaikkan itu sahamnya sih Pak. Ya kalau kita lihat memang produknya Sido Muncul ya memang banyak dicari ya kalau musim hujan dan sebagainya gitu. Ya mudah-mudahan ya kinerjanya bisa naik untuk tahun ini, terutama di kuartal 4 ini ya, terakhir ya. Kuartal 4 ini mudah-mudahan penjualan dia bisa naik juga gitu loh. Jadi kalau misalnya penjualannya naik, ya kita mengharapkan juga laba perusahaan bisa meningkat ya gitu. Kalau aku selain ya Sido Muncul memang saham yang bagus, tapi rumah sakit ini juga bagus juga ya gitu loh. Jadi industri rumah sakit di kita kan semakin berkembang ya, semakin variatif. Jadi sahamnya juga sebetulnya menarik ya, karena rumah sakit ini kan dia tidak hanya mengobati orang sakit, tapi juga punya layanan-layanan yang menjaga kesehatan gitu loh. Jadi misalnya kayak layanan laboratorium, layanan check up, medical check up dan sebagainya gitu loh. Ini saya pikir bisa dikembangkan oleh rumah sakit ya, sehingga bisnisnya bisa tetap tumbuh gitu loh gitu. Jadi menurutku saham rumah sakit untuk saat-saat ini bagus, tahun ini bagus ya, masih oke lah gitu ya. Menarik untuk sektor rumah sakit. Berarti saham sakit ya Pak ya. Sama yang DIY tadi gitu loh. Jadi Mr. DIY ini ya kita lihat apakah ini sahamnya bisa bagus gitu loh. Kalau kita lihat tokonya sih selalu rame ya di mana-mana. Terus barangnya variatif gitu, variasi barangnya, variasi produknya bagus-bagus gitu ya. Jadi nanti kita lihat apakah pasar saham itu juga merespon baik ya untuk pergerakan harga sahamnya gitu. Dan mudah-mudahan DIY ini juga nanti rajin bagi dividen gitu loh, mudah-mudahan ya, karena biasanya investor itu dia akan suka pada saham-saham yang harganya bisa naik dan dia rajin bagi dividen, sehingga bisa mendapatkan dua keuntungan dari capital gain, kenaikan harga saham, dan keuntungan dari dividen yang dibagi setiap tahunnya. Nah, apalagi kalau dia misalnya bagi interim juga, jadi 1 tahun bisa 2 kali gitu. Baik pemirsa, itu dia 5 berita yang sudah kita ulas. Semoga bermanfaat informasinya dan sampai jumpa di Triple C berikutnya setiap hari Jumat pukul 14.30 dan hari Sabtu pukul 1 hanya di YouTube UB TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.